Jadi yang nanti akan mengisi ini yang apa ya, salah satu yang krusial ya, Bu Dewi, Bu Reni dan semuanya. Ini yang lumayan krusial. Kita harapannya form survei ini diisi selengkap-lengkapnya supaya kita bisa menentukan unit kerja tersebut bisa dilakukan implementasi secara langsung atau tidak. Karena poin yang paling ya yang salah satu poin menariknya di sini kan kita gimana cara mengimplementasikan satu solusi yang baru ini dengan tanpa harus ada pengadaan lagi gitu kan. Makanya kita harus survei secara kondisi existing. Mungkin kalau yang perlu disupport itu hanya kabel-kabel saja kan masih memungkinkan ya, tapi kalau harus pengadaan mesin antrian atau yang hal krusial lainnya atau yang butuh waktu ya, misal internet ternyata tidak ada atau internetnya bermasalah, ini yang mungkin bakal jadi pertimbangan gitu. Nah, karena implementasi ini bersama ya kita sepakati untuk implementasi di sini bakal sangat simple. Semuanya yang ribet-ribet sudah kita backup di belakang ya dengan Andriku. Jadi Bapak Ibu di lokasi benar-benar kita harapannya nanti tinggal mengimplementasikan, mengoperasikan dengan flow yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi Andriku atau BriQ nanti yang kita implementasikan di lokasi itu tidak mengganggu flow existing yang ada. Itu satu poin pentingnya juga ya. Jadi yang akan kita implementasi di lokasi itu tidak mengganggu flow existing yang ada, tapi menambahkan nilainya. Jadi akan kita ketahui nih berapa lama nasabah menunggu, berapa lama waktu pelayanan per transaksinya, buka rekening, dan lain sebagainya. Dengan flow yang ada, tapi nggak kerasa, tapi itu semua terrecord gitu. Nah, kita balik lagi ke hal yang paling basic di mana ada form implementasi Andriku. Di sini mungkin ada beberapa Q&A yang mengisi mungkin nanti tidak mengikuti Zoom atau tidak mengikuti pemaparan kalau ada Zoom seperti ini gitu kan. Ini kita kasih beberapa Q&A yang singkat seperti apa tujuan mengisi form ini, lalu bagaimana cara mengisi form, siapa yang harus mengisi form ini, saya sudah mengisi, tapi lalu bagaimana selanjutnya, misal mengisi tapi ada data yang salah, konfirmasinya kemana, dan misal masih ada pertanyaan yang lebih detail, menghubungi kemana. Ini sudah ada detailnya semua. Lalu untuk yang pertama yang harus diisi kan kita mengisi untuk data per masing-masing uker itu seperti apa. Jadi kalau misal di sini masuknya ke KC misalnya, kantor cabang atau KCP atau biari unit. Soalnya yang masuk ke tiga ini ya, kalau kantor kas tidak termasuk untuk saat ini. Lalu nama unit kerjanya apa, misal KC Malang ya contohnya. Saya buat contoh, terus alamatnya di Jalan Malang. Sebagai contohnya ya, nomor telepon unit kerja 0341 ini. Lalu di sini melampirkan link Google Maps-nya juga. Kalau misal untuk tutorialnya ada di link berikut. Contohnya yang ini. Jadi saya langsung saja ya. Nanti bisa dilihat tutorialnya. Lalu nama kontak personnya, misal yang mengisi ini siapa atau perwakilannya siapa. Misal nama saya David, nomor HP aktifnya 3, atau yang bisa dikontak via WA. Jadi kalau misal nanti ada pertanyaan atau ada data yang selanjutnya kurang, itu bisa kita langsung kontak ke kontak person yang mengisi form ini. Kita akan menanyakan dan untuk setup-nya seperti apa. Jadi waktu nanti sosialisasi dan implementasi itu benar-benar tinggal pakai gitu ya di unit kerja. Lalu emailnya, misal. Ya, nah di sini ada selanjutnya setelah data dari unit kerja, kita ingin mendata layanan di unit kerja itu ada apa saja dan ada siapa saja. Di sini kita ingin menyebutkan nih, sebutkan semua loket CS dan
nama CS existing, kalau bisa nama lengkap ya, misal di CS1 namanya nama saya Hafid Gunawan, S2 misal Hilmi, bagus, dan lain sebagainya ya, dan seterusnya sampai semua CS yang ada di unit kerja tersebut. Nah, lalu dari semua loket CS, semua CS tersebut, apakah ada yang termasuk CS khusus atau CS cepat ya? Di sini salah satunya misal di Tanah Abang kita tahu nih ada satu CS yang khusus beda dengan yang melayani semuanya, seperti dengan transaksi hanya menerima pergantian kartu, PIN ATM, dan lain sebagainya yang termasuk CS khusus atau layanan cepat, kan ada ya kategori layanan cepat di BRI. Kalau misal ada CS khusus yang menangani itu, bisa dituliskan, misal oh CS1 dan CS2 misal yang melayani itu diinformasikan saja. Tapi kalau tidak ada, itu dikosongin saja, itu tidak masalah ya, karena tidak semuanya ada yang khusus seperti itu. Lalu teller, jadi misal teller 1 siapa, Lokman, terus teller 2, teller 3, dan seterusnya ya. Lalu dari teller tersebut, apakah ada yang melayani ada yang khusus melayani lebih dari 3 transaksi. Ini misal contohnya di Cut Mutia, itu ada di Jakarta ya. Memang ada satu teller yang 2 teller yang melayani khusus untuk layanan lebih dari 3 transaksi. Ini dituliskan saja misal teller 1 gitu kan, atau teller berapa. Nah, misal di Uker juga ada teller money changer, itu dituliskan saja misal teller berapa. Kalau tidak ada, dikosongin saja. Berikutnya, lalu di sini untuk survei hardware existing, di sini juga salah satu yang krusial ya, karena penggunaan BRIQ atau Antriku ini menggunakan hardware yang sudah ada atau existing. Makanya kita butuh benar-benar data lebih detailnya lagi di Uker ini seperti apa untuk memaksimalkan proses instalasi nantinya. Jadi pertama misal ada jaringan WiFi atau tidak, atau internet ya. Kan pastinya kalau intranet itu sudah ada, tapi internet di sini yang kemungkinan besar ada, tapi biasanya masih ya ada yang jaringannya minim ya, atau yang memang sudah bagus, itu biasanya sudah banyak juga. Sini kita coba isi surveinya, jaringan internetnya menggunakan apa, bandwidth-nya berapa, ini bisa ditanyakan ya nanti teknisnya. Soalnya ini bisa mempengaruhi nanti implementasinya kalau misal ternyata cuma 5 Mbps gitu kan. Ya itu hanya dipakai untuk aktivitas utama di Uker saja mungkin kalau 5 Mbps, jadi tidak bisa menggunakan Antriku karena basis dari Antriku ini adalah cloud ya. Jadi semuanya berbasis internet dan kita tidak mengganggu transaksi yang dilakukan di intranet. Jadi kita pisah. Soalnya kan kalau ada aplikasi yang dari luar dan dicampur dengan core banking masih lumayan ini ya, lumayan detail untuk integrasinya. Jadi kita coba implementasi yang sesimpel mungkin. Jadi kita pastikan juga bandwidth internetnya berapa. Lalu untuk mesin antrian, misal menggunakan yang PC ya, atau ternyata di lokasi ada nih yang menggunakan basisnya Android, itu juga bisa. Atau yang tidak ada, yang kayak tadi ya, misal dari Malang, di Ngawi, ternyata tidak ada nih mesin antrian, ini diisi tidak ada saja. Tapi kalau ada, silahkan diisi yang PC. Berikutnya, kali ini ya, mesin antrian PC biasanya seperti ini, atau di lokasi lain masing-masing kan beda, tapi seluruhnya
insya Allah bisa diaplikasikan dengan Antriku. Yang penting bisa mengakses internet. Jadi di sini misal menggunakan mini PC atau PC Tower ya. Operating sistemnya menggunakan apa, misal Windows 7, ukuran displaynya berapa, misal 24 inch. Lalu apakah sudah terkoneksi internet? Biasanya ada yang sudah, ada yang belum. Karena tidak mempunyai receiver ya. Meskipun yang sekarang sudah terkoneksi intranet, tapi untuk koneksi dengan internet itu masih terkendala. Itu juga bisa disebutkan saja di sini. Misal, ternyata sudah bisa nih koneksi dengan internet, tapi menggunakan LAN atau ada WiFi gitu kan. Kita misal yang menggunakan WiFi. Lalu jenis thermal printernya di dalamnya itu jenisnya menggunakan USB atau Bluetooth USB. Ukuran kertas thermal printer di sini juga mempengaruhi nanti di setup waktu setting output printernya apa, ini juga harus disesuaikan ya. Misal 57 mm. Dan yang terakhir, dua terakhir ya, di sini ada display TV nih yang menampilkan ini ya, nomor antrian dan TV displaynya seperti apa, iklan juga ya dari kantor pusat bisa ditampilkan di sini. Prevision ya, biasanya kita bisa setting dari kantor pusat itu langsung ke seluruh unit kerja. Jadi di sini juga memudahkan petugas yang di lokasi dan kantor pusat untuk menampilkan apa yang akan ditampilkan di Prevision. Jadi jumlah TV display-nya ada berapa, misal ada 2 nih, ternyata di unit kerja saya. Terus menggunakan, di sini yang menariknya ada LCD. Ada yang menggunakan Smart TV langsung atau LCD monitor yang terkoneksi dengan PC atau laptop sendiri. Atau di sini ada juga ternyata yang diukur itu TV display-nya terkoneksinya dengan mesin antrian. Nah, itu yang kita pengen tahu juga ya datanya. Misal terkoneksi dengan PC atau laptop sendiri nih, emang khusus ada yang buat nyambungin ke display TV. Lalu ukurannya berapa, input outputnya seperti apa, misal speaker yang terhubung dengan PC atau dan lain sebagainya ya, nanti detailnya bisa dibaca. Lalu jumlah speakernya ada berapa, misal ada 2. Lalu device pemanggilan. Nah, di sini device pemanggilan adalah jenis device yang digunakan untuk pemanggilan nomor antrian. Ini yang digunakan oleh CS dan teller ya, device pemanggilan ini. Biasanya menggunakan tablet yang tersedia pada masing-masing unit kerja. Jika belum ada tablet, menggunakan HP masing-masing frontliner untuk sementara. Jadi kalau misal tidak ada tablet nih, adanya handphone gitu, kita pakai handphone aja. Di sini juga singkat ya, soalnya nanti seperti ini tampilan aplikasi yang digunakan oleh frontliner. Jadi sesimpel kita memanggil kalau nasabahnya ada klik layani, kalau tidak ada klik tidak hadir. Kalau ada nanti klik layani, lalu dipilih transaksinya mau apa dan selesai, lalu manggil lagi. Gitu. Jadi kalau misal pengen manggil ulang, tinggal klik yang panggil ulang. Jadi sesimpel itu ya untuk penggunaan aplikasinya. Lalu ini previewnya saja. Di sini jenis HP yang digunakan apa? Misal CS dan Teller, ternyata semuanya iOS atau semuanya Android atau campur nih dua-duanya, bisa diklik yang dua-duanya. Dan koneksinya mau menggunakan WiFi atau pakai data, mungkin WiFi ya kalau memang sudah ada internet. Dan sudah ya, tinggal diklik kirim atau submit. Jadi selesai untuk form implementasinya, mungkin kurang lebih 10 menit ya, cuman memang harus disesuaikan dengan kondisi yang existing ada nanti. Mungkin sekian ya dari saya, kalau misal ada yang mau ditanyakan boleh, nanti record dari meeting ini juga akan di-share, jadi supaya jelas juga. Ya, Bu Sinta, mungkin ada yang mau ditanyakan. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore, Bu. Mohon izin bertanya.
Jadi menyimak tadi form survei yang harus di unit kerja kami itu tools yang dipakai untuk mencet antrian itu bukan menggunakan handphone atau tablet, tapi masih ada yang menggunakan tombol atau ada juga yang menggunakan keyboard. Nah, bila boleh, bila memungkinkan, Mas, supaya bisa mengakomodir isian survei itu, pilihannya ditambah. Misalkan ditambah item lain-lain supaya mereka bisa mengisi sendiri. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Bu Sinta. Mungkin menjelaskan juga ya, nanti dibantu dari kantor pusat juga mungkin Mas Isan. Jadi karena ini basisnya aplikasi ya Bu Sinta ya, mungkin bisa diarahkan yang sebelumnya memakai tombol itu diarahkan menggunakan handphone Bu. Jadi karena harus mengakses internet yang akan digunakan oleh CS atau teller. Nah ini juga memang jadi salah satu apa ya, yang kemarin juga isu juga nih, kan CS teller nggak boleh main HP gitu kan yang biasanya. Nah karena di sini coba kita menggunakan BriQ ini untuk recording data ya, kan yang kita butuhkan itu Bu, saat teller ngeklik yang misal memanggil ya, kita klik yang manggil nih nasabah A misal. Nah itu kita mulai merekam juga di record nih berapa lama nasabah dari ambil tiket sampai dipanggil itu. Jadi itu waktu nasabah menunggu. Jadi itu bisa jadi data ya. Data waktu nasabah menunggu. Waktu nanti dipanggil terus dilayani sampai selesai. Di sana juga ada data nasabah berapa lama dilayani per transaksi tersebut. Nah, kalau di sini kita menggunakan tombol yang sebelumnya kan tidak ada ya Bu ya. Oke, saya mau transaksi buka rekening misal atau transaksi apa. Nah, di sini kan masih belum ada. Makanya menggunakan handphone gitu atau tablet gitu. Mas Hafid, mohon maaf, apa mungkin kami yang gagal fokus ya? Jadi pilihan tadi yang menggunakan tablet atau handphone itu adalah alternatif pilihan yang dipilih Uker ke depannya gitu ya, Mas? Ya, Bukan? betul. Oh, ya Mas, mohon maaf. Ditambah. Ya, siap, berarti ditambahkan juga ya. Mas Hilmi tolong Ya, ditambah mohon maaf Mas. keterangan juga. Jam rawan puasa nih Mas, jadi gagal fokus. Terima kasih Mas Hafid. Iya, terima kasih Bu Sinta. Nanti kita tambahkan di formnya supaya lebih jelas juga Bu. Terima kasih feedbacknya ya, supaya tidak ambigu nanti bahasanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin saya kira cukup ya. Kalau misal belum, nanti untuk detailnya supaya kalau misal memang ada yang masih dibingungkan, nanti bisa didiskusikan di grup WA yang teknis. Jadi supaya lebih efisien nih, kita udah mulai langsung gerak saja. Nanti kalau misal ada saran-saran juga, misal seperti dari Bu Sinta ya, oh ini kurang, ini nih masih ada yang kurang jelas, itu bisa kita perbaiki. Mungkin yang dari yang lain juga, nanti kalau misal ada feedback juga saat mengisi atau ada yang dibingungkan, itu bisa diinfokan saja. Oke, dari Mas Ihsan atau Mas Hilmi ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan.